Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1, 2, 3, dan 4. Tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi kata baku dan tidak baku, menuliskan manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan, serta menuliskan manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ciri-ciri kata baku yaitu tidak terpengaruh oleh bahasa asing, memiliki arti yang pasti dan tidak rancu, bentuknya tidak mudah berubah, dan digunakan dalam kalimat resmi. Kata tidak baku adalah kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ciri-ciri kata tidak baku yaitu terpengaruh oleh bahasa daerah, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bentuknya mudah berubah. Hal yang menyebabkan kata menjadi tidak baku yaitu kesalahan penulisan atau tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, pengucapan yang salah, penyusunan kalimat yang tidak benar. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan itu ditandai dengan bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup. Berikut pemanfaatan hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat hewan yaitu sebagai penghasil bahan pangan, sebagai penghasil bahan sandang, sebagai penghasil bahan kerajinan, penghasil pupuk organik, dan penghasil tenaga yang dapat membantu aktivitas kehidupan sehari-hari. Tumbuhan juga memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungan sebagai bahan makanan, sebagai bahan sandang, bahan bangunan, bahan obat-obatan, bahan baku industri, serta dapat menjaga kualitas air. Baik hewan maupun tumbuhan, pelestariannya sangat dibutuhkan demi kelangsungan hidup manusia. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Selain itu, hanya laki-laki saja yang berhak untuk memperoleh porsi pendidikan yang jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Sedangkan rakyat kecil tidak bisa mendapatkan pendidikan dan tidak bisa bergaul dengan anak-anak yang bersekolah, baik dari kalangan bangsawan apalagi dari penguasa. Pada masa penjajahan, di bidang pertanian, petani memiliki nasib yang sangat malang. Siapapun tidak bisa mendapatkan hak-haknya. Hasil dari pertanian yang ditanam oleh rakyat Indonesia menjadi hak sepenuhnya bagi penguasa. Penjajah melakukan kerja paksa
tanpa memikirkan nyawa manusia. Sistem tanam paksa yang berlangsung begitu lama sangat merugikan rakyat Indonesia. Tanam paksa itulah yang dikenal dengan Romusa pada masa penjajahan sebagai bukti sejarah kelamnya penjajahan di Indonesia. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia pada dunia pendidikan saat ini seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kita dapat bersekolah dan memperoleh ilmu pengetahuan sebagai bekal masa depan. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemerdekaan juga dapat menghapuskan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Tidak ada lagi sistem kerja paksa sebagaimana yang terjadi di masa penjajahan, akan tetapi berubah menjadi tim dengan adanya kerjasama yang baik dalam membangun bangsa Indonesia. Dibukanya lapangan pekerjaan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga untuk mengurangi pengangguran demi terwujudnya kesejahteraan serta kerukunan. Kerukunan membuat rakyat Indonesia dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerukunan dapat dilaksanakan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pentingnya persatuan dan kesatuan yaitu memiliki sikap peduli antar sesama, rela berkorban, serta menjaga sikap toleransi dalam negara. Contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan seperti mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Menggunakan produk dalam negeri berarti kita memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju. Dengan demikian, pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Selanjutnya, rajin belajar untuk membangun bangsa. Kita dapat turut membantu pembangunan dengan cara giat belajar agar kita juga dapat saling bertukar pengetahuan dan wawasan meskipun berbeda suku bangsa, budaya, atau agama. Kita juga dapat mempererat kerjasama yang sangat diperlukan dalam segala bidang kehidupan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.